Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 15 akan menjelaskan mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, pajak pusat yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak (taxmates), baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap wajib pajak. Pajak pusat yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Nah, selanjutnya adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis dari pajak daerah yaitu diantaranya pajak kendaraan bermotor atau PKB. PKB termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Selanjutnya ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selanjutnya yaitu pajak alat berat atau PAB. Pajak alat berat merupakan penamaan atas jenis pajak baru yang telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang HKPD, definisi dari pajak alat berat atau yang disingkat dengan PAB merupakan jenis pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Selanjutnya yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Pengertian dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Lalu yang terakhir ada pajak air permukaan atau PAP. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Setelah membahas mengenai jenis-jenis pajak, kita akan lanjut membahas mengenai tata cara pendaftaran NPWP untuk orang pribadi dan juga manfaat memiliki NPWP. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Nazwa Alia Kadri, lalu Faizatul Faizi, lalu Nadila Rizky, dan yang terakhir James Hasiando. Berikut adalah tata cara mendaftar NPWP orang pribadi secara offline. Tata cara ini berdasarkan sumber www.cimniaga.go.id, inspirasi perencanaan syarat membuat NPWP per 1 September 2023. Yang pertama, datanglah ke kantor pelayanan pajak terdekat atau KPP terdekat. Yang kedua, mengisi formulir permohonan NPWP sesuai dengan jenis wajib pajak. Yang ketiga, menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan kepada petugas pelayanan pajak. Yang keempat, proses verifikasi dan validasi data oleh petugas pajak. Dan yang terakhir, jika persyaratan terpenuhi,
NPWP akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon. Jika sebelumnya adalah tata cara mendaftar NPWP secara offline, berikutnya adalah tata cara mendaftar NPWP orang pribadi secara online. Berdasarkan sumber www.pajak.co.id, tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online. Yang pertama, ketik erek.pajak.co.id. Yang kedua, klik daftar. Yang ketiga, isikan email dan kode CAPTCHA. Yang keempat, klik daftar. Anda akan menerima email berisi link aktivasi. Yang kelima, buka email aktivasi EREK, klik verifikasi. Yang keenam, isikan identitas Anda pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, langkah ke-7, klik daftar. Langkah ke-8 akan muncul notifikasi telah selesai melakukan pendaftaran akun. Selanjutnya, klik tutup dan buka kembali email. Langkah ke-9, buka email aktivasi akun, lalu klik aktivasi. Langkah ke-10, masukkan email, password, dan kode CAPTCHA. Langkah ke-11, klik login. Lalu langkah ke-12, isikan data sesuai kolom yang tersedia, lalu klik next. Beri centang pada kolom yang tersedia, lalu klik next. Langkah ke-14, Anda dapat memilih tarif sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% atau tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17, lalu tekan simpan. Langkah ke-15, tekan tombol minta token, isi kode CAPTCHA dan klik submit. Langkah ke-16, kode token dikirim ke email Anda, lalu salin kode token. Langkah ke-17, klik kirim permohonan dan isi kode token, lalu klik kirim. Jika sudah dikirim, maka selamat! NPWP Anda sudah memiliki NPWP. NPWP fisik akan dikirimkan dalam waktu maksimal 1 bulan setelah pendaftaran. Oke, di sini saya akan membahas manfaat memiliki NPWP. Yang pertama yaitu NPWP sebagai persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Saat ini, beberapa instansi perbankan mengharuskan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya seperti kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Nah, yang kedua yaitu mempermudah urusan administrasi perpajakan. NPWP juga memberikan kemudahan dalam mengelola semua jenis administrasi perpajakan. Tanpa NPWP, Anda mungkin tidak diizinkan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Beberapa contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP meliputi pengajuan restitusi pajak, permohonan pengurangan pembayaran pajak, dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu NPWP sebagai persyaratan administrasi. Individu yang memiliki NPWP akan mengalami pemotongan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki NPWP. Sebagai contoh, dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, jika seseorang memiliki NPWP, penghasilannya akan dikalikan dengan tarif pasal 17. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan peningkatan tarif sebesar 120%, yang mana akan berdampak pada jumlah PPh yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu, kepemilikan NPWP juga akan menghindarkan wajib pajak dari kemungkinan sanksi hukum. Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan memiliki NPWP dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini merupakan sumber referensi dari kelompok materi 15. Sekian mengenai jenis-jenis pajak dan juga tata cara mendaftarkan NPWP Anda secara offline maupun secara online. Terima kasih dari kelompok materi 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.